Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andri dari Program Studi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Masih di dalam rangkaian video untuk mata kuliah optimisasi, di mana video kali ini kita akan membahas tentang dua teknik yang menjadi kelanjutan dari metode simplex, yaitu adalah teknik M dan teknik dua fase. Sebelum menonton video ini, pastikan terlebih dahulu Anda sudah memahami langkah-langkah yang digunakan di dalam metode simplex, termasuk bagaimana cara pemilihan entering variable, leaving variable, dan juga kapan kondisi optimum bisa ditemukan. Nah, seperti apa teknik M dan teknik dua fase? Kita akan simak di dalam video kali ini. Baik, kita mulai. Video kali ini merupakan pertemuan ke-6 yang membahas tentang teknik M dan teknik dua fase. Di studi kasus sebelumnya kita sudah membahas beberapa batasan yang menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, lalu bagaimana ketika nanti kita dihadapkan pada studi kasus dengan pembatas dengan tanda sama dengan maupun lebih dari sama dengan? Kalau di studi kasus sebelumnya, di metode simplex sederhana, jika kita menemukan pembatas kurang dari sama dengan, maka kita akan tambahkan dengan variabel select sebelum kita masukkan ke dalam tabel simplex. Sedangkan ketika nanti kita dihadapkan pada tanda atau pembatas dengan tanda sama dengan, maka nanti kita perlu tambahkan dengan variabel dummy atau variabel artifisial berupa variabel R. Tetapi kalau ada pembatas dengan tanda lebih dari sama dengan, maka kita akan kurangkan dengan variabel select, variabel S, dan kita tambahkan dengan variabel artificial atau variabel R tadi. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Kita akan masuk ke studi kasus. Ini adalah studi kasus minimasi dengan batasan sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan prosedur yang sudah disampaikan sebelumnya, maka Anda silahkan pause, kemudian Anda silahkan coba sesuaikan model matematis berikut dengan bentuk standar sesuai dengan aturan yang ada di slide sebelumnya. Jika sudah, maka ini adalah model matematis yang sudah mengalami penyesuaian dengan adanya penambahan variabel artifisial. Kita lihat untuk pembatas nomor 1. Ini adalah pembatas nomor 1, pembatas nomor 2, pembatas nomor 3. Pembatas nomor 1 tadi memiliki tanda kurang dari sama dengan. Maka kita tambahkan dengan variabel select S1. Kemudian pembatas nomor 2, karena tadi di awal memiliki tanda sama dengan, maka kita tambahkan dengan variabel R atau variabel artifisial. Kemudian di pembatas nomor 3, karena tadi tandanya adalah lebih dari sama dengan, maka kita kurangkan dengan variabel S dan kita tambahkan dengan variabel R. Setelah ini, jika kita menemukan ada studi kasus yang menggunakan atau yang melibatkan variabel artifisial di dalamnya, maka teknik yang cocok untuk digunakan adalah dua, yaitu teknik M dan juga ada teknik dua fase. Keduanya kita akan bahas di video kali ini. Pertama, kita akan bahas dulu tentang teknik M atau metode penalti. Di dalam teknik M, jadi setiap variabel artifisial, jika di dalam fungsi tujuan itu atau fungsi tujuannya adalah maksimasi, maka kita tambahkan atau kita berikan penalti sebesar minus M. Tetapi kalau fungsi tujuannya adalah minimasi, maka kita berikan penalti sebesar plus M. Nilai M atau M itu sendiri adalah sebuah perumpamaan, sebuah bilangan positif yang nilainya sangat besar. Nah, setelah tadi kita sesuaikan model matematis, kemudian kita bawa model matematis atau kita sesuaikan kembali dengan teknik M. Nah, di dalam teknik M, nilai yang akan dikalikan dengan
M, plus M maupun minus M, tergantung pada fungsi tujuannya, nanti akan dikalikan dengan variabel artifisialnya, variabel R. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa di sini studi kasus kita adalah minimasi, maka yang kita pilih adalah ini ya, kita kalikan dengan variabel atau kita kalikan dengan plus M. Yang nanti plus M akan kita kalikan dengan R, setiap R yang ada di batasan. Atau variabel R yang ada di setiap batasan yang kemudian kita bawa ke atas ya, ke fungsi tujuan sini. Jadi kita kalikan di sini dengan R1 yang muncul di pembatas 2. Kemudian kita kalikan dengan plus M dengan R2 yang muncul di pembatas 3. Ini adalah bentuk standarnya yang kemudian kita akan bawa ke tabel awal simplex. Setelah ini, kita lihat bahwa baik M maupun R1 keduanya sama-sama nilai yang kita tidak tahu pastinya berapa. Oleh karena itu, R1 ini kita harus substitusikan. R1 dan R2 nilainya berapa? Nah, Anda coba lihat di pembatas nomor 2. Pembatas nomor 1, pembatas nomor 2, pembatas nomor 3. R1 ini nilainya berapa? Kita bisa pindah ruas untuk menghasilkan nilai R1. Maka 10x1 plus 14x2 kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi R1 sama dengan 210 minus 10x1 minus 14x2. Kita akan substitusikan ke dalam sini. Begitu juga dengan R2. Ini kita punya nilai R2, nilainya berapa? Kita pindah ruas untuk nilai yang ini. Jadi R2 sama dengan 144 minus 6x1 minus 12x2 plus S2. Kita substitusikan ke dalam sini. Nah, lengkapnya atau langkah-langkahnya, detailnya Anda bisa lihat di slide ini. Silakan Anda bisa sambil mencoba sendiri, kemudian kita cocokkan hasilnya di sini. Nah, maka setelah kita substitusikan nilai R1 dan nilai R2, maka kita akan mendapatkan persamaan Z yang baru. Seperti biasa, kalau di model simplex atau metode simplex sederhana sebelumnya, kita bawa Z menjadi persamaan sama dengan 0. Nah, kemudian di sini perumpamaannya, maka Z ini adalah persamaan sama dengan sebuah nilai dikali dengan M. Ini didapatkan dari hasil penghitungan tadi ya, substitusi tadi. Kemudian kita bisa dapatkan persamaan Z akhir. Baik, setelah ini kita bisa siap untuk masukkan ke dalam tabel simplex awal. Kita tadi punya fungsi Z, ini kita masukkan di baris Z. Oke. Kemudian S1, ini dari pembatas 1. Kemudian karena di sini kita punya variabel artifisial R1 dan R2, maka di sini kita masukkan. Ini dari pembatas kedua, pembatas kedua, dan ini dari pembatas ketiga. Anda bisa cek kembali. Jadi kita seperti biasa ya, tabulasi metode simplex. Nah, jika Anda lupa, Anda bisa lihat kembali video tentang metode simplex. Baik, seperti biasa ketika tabel awal sudah terbentuk, maka langkah pertama kita tentukan entering variable, kemudian kita tentukan leaving variable. Caranya seperti apa? Silahkan Anda coba dari slide berikut. Baik, kemudian entering variable,
kita dapatkan X2. Karena ini adalah kasus minimasi, jadi tentunya pemilihan entering variable adalah kita pilih yang memiliki nilai paling positif. Kemudian pemilihan leaving variable kita perlu lihat berdasarkan rasio, yaitu rasio positif terkecil. Sehingga kita dapatkan entering variable adalah X2, leaving variable adalah baris R2. Kemudian langkah selanjutnya, langkah 5 dan 6 di metode simplex yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita tentukan persamaan pivotnya, kemudian kita juga sesuaikan persamaan yang bukan pivot ke bentuk persamaan baru. Kemudian kita cek hasil iterasi pertama, apakah sudah optimum atau belum. Silakan di sini Anda coba latihan. Jika Anda membutuhkan bantuan, Anda bisa melihat video sebelumnya yang membahas tentang metode simplex. Kemudian dari proses penghitungan kita dapatkan hasil iterasi pertama. Dari hasil iterasi pertama kita harus cek kembali sama seperti metode simplex yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita harus cek apakah kondisi sekarang sudah optimum atau belum. Ternyata belum, karena kondisi minimasi kita harus ternyata masih ditemukan nilai positif di dalam baris Z. Artinya menunjukkan tabel sekarang itu belum optimal. Maka kita ulangi langkah 3-6 di dalam metode simplex, kemudian kita cek kembali. Ternyata setelah dari proses iterasi selanjutnya, kita mendapatkan tabel berikut, dan ternyata di dalam Z itu sudah tidak ada nilai positif, karena ini adalah kasus minimasi ya. Nah, artinya sekarang tabel ini sudah merupakan tabel simplex yang optimal. Dari sini kita bisa dapatkan kesimpulan atau rekomendasi bahwa banyaknya produk A dan B yang harus diproduksi masing-masing adalah 14 dan 5 unit. Taunya dari mana? Ini adalah X1, hasilnya adalah 14, dan X2, hasilnya adalah 5. Dengan total biaya produksi sebesar 154. Jadi tadi Z itu adalah minimasi. Ini kita anggap Z itu adalah biaya produksi, total biaya produksi. Maka di sini Z-nya 154. Kemudian S1 yang menunjukkan ini ya, variabel slack atau sisa sumber daya. Maka ternyata di sumber daya di S1 ini ada sisa 6. Atau pada kondisi ini sumber daya 1 sebaiknya dikurangi sebesar 6 unit atau cukup disediakan sebanyak 156 unit. Di mana tadi di studi kasus ada 162. Jadi masih ada sisa 6. Sebagai rekomendasi, daripada ada sumber daya yang tidak terpakai, maka sebaiknya kapasitas atau sumber daya yang tersedia dikurangi sebanyak 6 unit atau menjadi 156. Begitu untuk teknik M. Nanti silahkan Anda coba kembali. Anda coba hitung, kemudian Anda cocokkan dengan hasil yang ada di slide tadi. Baik, di bagian selanjutnya kita membahas tentang teknik 2 fase. Seperti apa teknik 2 fase? Teknik ini di dalam fase pertama nanti kita memiliki fungsi tujuan, yaitu meminimumkan jumlah dari seluruh variabel artifisial. Kemudian di dalam fase kedua nanti kita akan menggunakan solusi optimum yang sudah kita dapat dari fase 1 sebagai solusi awal untuk persoalan sebenarnya. Kemudian kita lakukan operasi metode simplex seperti biasa untuk menghasilkan solusi optimum di fase kedua. Baik, berikut studi kasusnya. Jadi kita maksimasi nilai Z 2x1 plus 10x2 plus 6x3. Kita punya 3 variabel keputusan. Dengan batasan
kita punya 3 batasan, di mana 2 batasan pertama, pembatas 1 dan pembatas 2 memiliki tanda sama dengan. Kita perlu lihat kembali prosedur yang sudah kita baca di awal, di mana kalau kita menemukan ada pembatas dengan tanda sama dengan, maka kita tambahkan dengan variabel R atau variabel artifisial. Maka fungsi berikut akan mengalami penyesuaian, termasuk juga karena ini adalah fungsi maksimasi, maka kita berikan penalti minus M. Minus M kita kalikan dengan R1 dan minus M kita kalikan dengan R2 yang kemudian menjadi tambahan di dalam fungsi Z. Baik, fungsi Z mengalami penyesuaian, pembatas 1 juga mengalami penyesuaian, dan juga pembatas nomor 2. Kemudian, seperti biasa, kita tentukan nilai R1. Kita pindah ruas, R1 sama dengan berikut, dan juga R2. Nah, di dalam 2 fase, tadi di fase pertama, tujuan kita adalah meminimasi total nilai R. Artinya, nanti kita perlu membuat fungsi baru yang merupakan jumlah dari R1 plus R2. Karena kebetulan di sini kita hanya punya R1 dan R2. Maka kita bisa simpan jumlah R1 dan R2 ke dalam variabel R kecil. Dengan menggunakan substitusi, maka kita akan mendapatkan formula untuk R kecil. Kemudian seperti biasa, layaknya kita membuat atau menyesuaikan fungsi Z itu ke dalam persamaan sama dengan 0. Kalau di metode simplex sederhana, maka di sini juga kita lakukan hal yang sama. Fungsi R nanti kita bawa ke persamaan sama dengan, di mana ruas yang sebelah kanan nanti akan masuk ke dalam kolom solusi pada tabel awal simplex. Maka dengan menggunakan fungsi R yang tadi, kita tabulasikan ke dalam tabel simplex berikut. Jadi R plus 7x1 plus 4x2 plus 3x3 sama dengan 51. Di mana untuk fungsi R1 dan R2 ini adalah fungsi pembatas 1 dan pembatas 2. Ini pembatas 1 dan ini pembatas nomor 2. 3x1 plus 6x2 plus 3x3 plus R1 sama dengan 27. Begitu juga untuk yang R2. Nah, seperti biasa kita tentukan entering variable dan leaving variable. Karena ini adalah minimasi, maka kita cari entering variable adalah yang memiliki angka atau nilai positif terbesar. Sehingga X1 menjadi entering variable, dan leaving variable, ingat kita harus tentukan dulu rasionya. Rasio yang dipilih sebagai leaving variable adalah rasio positif terkecil. Nah, maka yang terpilih adalah R2. Silakan ini Anda coba kembali bagaimana penentuan entering dan leaving variable. Setelah ini, operasi seperti biasa, kita buat persamaan pivot baru, kemudian persamaan yang bukan pivot juga kita ubah ke dalam persamaan yang baru. Kemudian kita dapatkan hasil iterasi pertama untuk fase 1. Ingat, di sini kita masih belum menentukan nilai Z, kita masih menentukan nilai R. Dari hasil iterasi 1 di atas, ternyata kalau kita melihat aturan di dalam metode simplex, ternyata belum menunjukkan solusi optimum. Karena berdasarkan aturan metode simplex, untuk kasus minimasi, apabila di dalam fungsi tujuan masih terdapat nilai positif, maka kondisinya belum optimal. Sehingga dilanjutkan ke iterasi kedua. Dengan langkah yang sama, kita tentukan entering variable, kita tentukan leaving variable, kemudian kita lakukan operasi untuk persamaan pivot dan persamaan non-pivot. Setelah itu kita dapatkan hasil iterasi selanjutnya. Ini masih di dalam fase 1. Ternyata sekarang nilai R sama dengan 0 itu sudah
nilai R sudah sama dengan 0, artinya dia memiliki solusi visible. Anda lihat kembali di awal untuk teknik dua fase, di mana di sana ada penjelasan fase 1 dan fase 2. Solusi visible itu seperti apa? Ini gambarannya ketika kita mengerjakan ilustrasi pencarian solusi optimum dengan metode grafis, di mana kita lihat ada solusi visible, di mana solusi visible merupakan area yang ternyata diarsir oleh kesemua batasan yang ada. Baik, karena R sama dengan 0 artinya solusinya visible atau bisa diselesaikan. Nah, kemudian terlihat bahwa kondisi saat ini sudah optimum karena ini ya sudah sesuai dengan kondisi yang ada di langkah ketiga metode simplex. Anda silakan tonton kembali video sebelumnya. Anda coba cek bagaimana kondisi optimum itu ditemukan sehingga iterasi bisa dihentikan. Nah, kemudian sekarang kita dapatkan persamaan untuk nanti kita bawa ke dalam fase 2. Kalau di sini persamaannya adalah X2 plus, jadi kalau di sini ini kan X2 plus 2/5 X3 sama dengan 6/5. Jadi R1 dan R2 ketika kita di fase 1 sudah mendapatkan hasil yang optimum, maka R1 dan R2 tidak perlu kita masukkan ke dalam persamaan. Kemudian kita juga punya persamaan ini X1 plus 1/5 X3 sama dengan 33/5. Atau kita ubah menjadi persamaan X2 sama dengan 6/5 min 2/5 X3 dan X1 sama dengan 33/5 minus 1/5 X3. Nah, dua persamaan ini yang kemudian nanti kita bawa untuk mengerjakan di fase 2. Baik, sekarang kita masuk ke fase 2, di mana tadi fungsi Z di awal 2x1 plus 10x2 plus 6x3. X1 dan X2 sudah kita dapatkan dari fase pertama. Kemudian kita substitusi dengan kendala sebagai berikut. Nah, kendala yang ada di sini itu berasal dari sini. Persamaan yang kita dapatkan tadi, hasil dari fase 1. Oke, kemudian hasil simplex awal, kemudian kita buat seperti biasa. Jadi Z, karena di sini Z minus 8/5 X3, maka di sini 0, 0, minus 8, ini 0, 0, minus 8/5 sama dengan 126/5. Kemudian juga X2 plus 2/5 sama dengan X3 di pembatas sebelah ini. Kemudian kita masukkan angka-angka sesuai dengan cara tabulasi langkah pertama di metode simplex. Kemudian langkah selanjutnya kita cari entering variable, kita cari leaving variable. Silakan Anda sekalian bisa mencoba di sini. Kemudian kita cocokkan hasilnya. Setelah iterasi pertama, kemudian kita cek terlebih dahulu apakah hasil iterasi pertama sudah mencapai solusi optimum atau belum. Ternyata karena tadi fungsi Z adalah maksimasi, di mana kriteria hentinya adalah ketika sudah tidak ada lagi nilai negatif pada baris Z. Dan ternyata hasil dari iterasi pertama sudah menunjukkan solusi atau kondisi optimum, sehingga kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa X3
yang harus diproduksi adalah 3. Kemudian X1 jumlah produk A yang harus diproduksi ada 6. Dengan total biaya produksi sebesar 30. Oke, kita cek kembali. Oke, ini ya ini harusnya total keuntungan ya, karena di studi kasus tadi kan maksimasi ya. Berarti ini total keuntungan. Sorry, ini saya ralat keuntungan sebesar 30. Nah, pada kondisi optimal semua sumber daya bersifat ketat. Taunya dari mana? Nilai X1 sama dengan 6, nilai X3 sama dengan 3, saya masukkan ke dalam fungsi pembatas yang ada di awal. Apakah sama dengan 24 dan pembatas 1 sama dengan 27? Nah, nanti Anda bisa cross-check di sana. Baik, demikian pembahasan untuk teknik M dan teknik 2 fase. Akan lebih mudah mempelajari ini ketika kita sudah betul-betul paham bagaimana langkah yang harus kita lakukan dengan menggunakan metode simplex. Saran saya, soal-soal tadi Anda bisa kerjakan, kemudian dicocokkan dengan output yang ada di slide tadi. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.